Sebelumnya saya hormati semua pembicara, terutama Prof. Sofyan, penulis dan moderator, juga semua staf yang hadir. Ini momen yang luar biasa, karena dari awal kita memang mengatakan perpustakaan DPR itu memang harus sibuk dengan diskusi, ya. Dan kalau diskusi buku seperti ini sebenarnya, Prof, itu untuk memancing supaya anggota dewannya juga nulis buku, ya, sebenarnya. Karena pada dasarnya itu politisi terutama di legislatif itu adalah ilmuwan harusnya. Mereka adalah public policy expert yang harus menuliskan pikiran-pikirannya. Karena di sini pekerjaan kita memang berpikir, ya. Itu sebabnya library itu adalah penopang yang paling penting. Karenanya lah, ya, saya juga mengucapkan selamat, mudah-mudahan bisa maju terus. Yang kedua, saya agak menganggap ini undangan agak salah alamat gitu, ya, kemarin. Agak aneh saya pikir ini, karena apa ini Prof. Sofyan dihadirkan untuk menasehati saya gitu. Karena saya ini kata orang kurang sopan gitu. Dan saya terus terang agak mungkin kulturnya, ya, kan sebenarnya dulu Prof saya pernah mengusulkan agar DPR itu dibagi 2 fraksi aja. Karena saya lihat alur berpikir orang Indonesia itu cuma 2 aja kecenderungannya. Setelah dulu di zaman Orde Baru ada 3 partai politik, tapi saya lihat garis besar pikiran orang Indonesia itu cuma 2. 1 yang liberal dan 2 yang konservatif. Nah, ini sama dengan orang Amerika. Orang Amerika juga liberal dan konservatif. Ya, kaum Republikan adalah tempatnya orang konservatif, dan kaum liberal itu berkumpul di Partai Demokrat gitu. Di negara-negara Eropa itu biasanya karena strukturnya itu sangat terkait dengan industri, jadi ada kelompok konservatif tapi juga ada buruh, ya. Seperti di Australia kemarin itu yang menang Partai Buruh, sehingga Perdana Menterinya yang baru kemarin namanya Anthony Albanese itu baru dilantik. Tapi itu adalah pengelompokannya. Kalau kita ini kayaknya pengelompokannya memang antara konservatif dengan liberal tadi. Meskipun orang Indonesia jarang berani liberal. Orang Indonesia tidak terlalu berani menjadi liberal. Makanya saya ketemu dengan orang-orang liberal itu pada dasarnya punya anasir konservatif juga, ya. Saya pernah nyindir Bung Ulil itu ketua jaringan Islam liberal. Saya bilang, istri lu pakai jilbab, Lil, saya bilang begitu. Jadi anasir konservatifnya ketat ya, apalagi kalau orang berbasis pesantren, ya. Nah, sebenarnya bedah buku hari ini sebenarnya ini pekerjaannya kubu konservatif. Itu ya, kalau kita baca genealoginya. Jadi Ibu Hetifah berarti fraksi Golkar tuh ya fraksi konservatif sebenarnya, ya. Jadi kalau kita dulu pernah bagi-bagi, jadi yang konservatif itu misalnya Gerindra, PKS, kemudian Golkar, itu konservatif semua tuh, ya. Nah, yang liberal ini ya kira-kira kayak PDIP begitu. Lebih disebut sebenarnya liberal sekuler gitu. Cuman kadang-kadang nggak berani juga disebut liberal, karena PDIP juga bikin Baitul Muslimin dan sebagainya, karena ketakutan kehilangan suara kelompok Islam. Nah, jadi saya sendiri waktu diundang ini, saya mikir di jalan, saya baca bukunya Prof Sofyan ini, semua ini sebenarnya lebih merupakan ajaran agama tentang gaya tata bahasa atau berbicara dan berbahasa. Karena itu saya mohon izin nanti Prof Sofyan kalau ada sedikit perbedaan, tapi mungkin karena kacamatanya aja. Saya coba lihat dengan kacamata gambar besar. Tapi buku ini sebenarnya lebih praktis, menuntun dunia akademik, ya, dunia belajar mengajar tentang bagaimana sebuah berbahasa diajarkan gitu. Nah, saya menganggap bahwa bahasa itu kan tidak bisa kita lepas dari sejarah umat manusia, gitu.
Kalau di dalam tradisi Islam, ya sebenarnya juga tradisi agama-agama Samawi, itu kan ada kemiripannya begitu. Kalau di dalam Al-Quran itu diajarkan bagaimana Nabi Adam diajarkan. Wa'allama Adam al-asma. Ya. Dan kepada Nabi Adam itu diajarkan nama-nama. Gitu. Dan nama itu adalah seperti kamus. Ya, yang nanti kemudian dari kata-kata tersusunlah kalimat, dari kalimat tersusunlah bahasa. Gitu. Dan kemudian kepada Nabi Adam diajarkanlah kata-kata. Bahkan kalau kita baca tafsir-tafsir itu sejarah setiap kata itu diceritakan gitu. Ya. Karena di sini orang dewasa itu ada satu tafsir tentang bagaimana Nabi Adam mengajarkan arti hubungan suami istri kepada Hawa. Nah, itu lucu itu. Tapi saya nggak jelaskan di sini, nanti repot. Tapi maksudnya itulah cara Tuhan mengajarkan bahasa kepada umat manusia. Nah, karena itulah saya senang menyaksikan sistematika dari ajaran. Ya, tadi termasuk saya mengatakan di agama Samawi juga begitu. Kan semuanya kalau di dalam Bible itu kan pada awalnya adalah firman. Kalau di dalam Islam itu kan Iqra. Bacalah gitu. Jadi semua ini memang harus dimulai dengan membaca. Karena itu pangkal dari seluruhnya. Ya, langit memberikan perintah pertama kepada bumi adalah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca. Jadi kenapa ini membaca ini menjadi sesuatu yang pertama? Karena dari membaca itulah lahir pengetahuan. Dari pengetahuan itulah lahir pemahaman, dan dari pemahaman itulah lahir keyakinan. Gitu. Makanya kan kalau di dalam teori mengajarkan iman atau keyakinan atau akidah di dalam Islam itu kan katanya dimulainya dengan tasdik bil qalb. Jadi baru nanti orang itu bisa struktur imannya kuat, itu mesti dimulai dengan kegiatan hati. Hatinya harus membenarkan. Karena kalau hatinya nggak membenarkan ini nanti jadi tawar. Supaya nanti kita bedakan ya, mana orang kasar atau orang tegas atau orang benar, itu kan nanti ada strukturnya itu. Sebab seperti beliau contohkan tadi, jangan karena dia berteriak keras kita anggap dia tidak sopan. Tetapi boleh jadi ada faktor kultur. Tadi beliau bilang daerah tertentu memang rumahnya jarang karena tanahnya luas. Kalimantan tempat Bu Hetifah ini termasuk ya Papua ya. Kalau kami di Sumbawa sana, karena kami tinggal di pinggir laut. Suara ombak harus dilawan dengan suara keras gitu. Jadi ini bukan soal sopan tidak sopan, tapi karena kami lahirnya di pinggir laut. Ya kan, apa boleh buat ini gitu. Nah, jadi strukturnya begitu. Baca, lalu memahami, lalu meyakini. Nah, itulah tasdik bil qalb tadi itu. Lalu kemudian yang kedua, setelah dibenarkan oleh hati dengan keyakinan, iqraru bil lisan, maka diucapkanlah dengan kata-kata gitu. Coba kita lihat di dalam komunikasi. Setiap orang yang sebenarnya kata-katanya itu berangkat dari hatinya, karena yang dia pegang ya dalam hatinya dan kebenaran yang dia yakini itu biasanya diterima oleh orang. Nyampe. Caranya nomor 2, intonasinya nomor 2, kadang-kadang mungkin pilihan bahasanya nomor 2. Tapi kalau dia ini dari hati, alamatnya itu pasti masuk ke hati juga. Nah, dan itu struktur yang diajarkan di dalam pengajaran keyakinan itu. Jadi dibenarkan dulu oleh hati. Jadi kita dari membaca tadi harus sampai pada satu keyakinan yang kuat dari dalam hati. Dari dalam hatilah keluar kata-kata dari mulut kita. Ya, yang kemudian kata-kata itu juga sampai kepada hati. Barulah yang terakhir itu yang disebut dengan wa'amalun bil arkan, ya, dilaksanakan dalam tugas. Jadi struktur kepribadian yang coba dijelaskan oleh Prof. Sofyan dari seorang komunikator itu kira-kira dari tadi banyak yang beliau sampaikan, kira-kira 3 ini aja dulu. Makanya beliau tadi menyebutkan prinsip komunikasi pertama kebenaran. Memang itu harus dibenarkan oleh hati dulu. Kalau orang hatinya sudah mantap gitu, nanti dia ngomong juga mantap.
Struktur dan tata cara nanti kita lihat itu banyak pengaruh kebudayaan, termasuk yang Ibu Hetifah tadi dalam keynote-nya mengatakan zaman gitu. Nggak bisa kita berharap sistematika bertutur kata orang zaman dulu dengan orang sekarang. Orang zaman dahulu pendahuluannya panjang. Ada yang pakai pantun, ada yang pakai macam-macam lah, itu tradisi kita zaman dahulu. Tapi sejauh itu memang berasal dari hati, dia akan dikatakan dengan baik. Kadang-kadang cara mungkin sangat dipengaruhi oleh keadaan, oleh kultur, oleh kebiasaan tone, ya, karena orang kan juga punya pita suara berbeda-beda kan. Tapi kalau dari hati, dia akan dikatakan dengan baik, dan selama itu kemudian dikerjakan dengan baik, maka itulah yang disebut dengan komunikator yang baik. Sebab yang disebut dengan struktur kepribadian, kalau kita baca di sini banyak para pendidik, bersatunya keyakinan dengan kata-kata dan amal perbuatan yang konsisten, itulah komunikasi yang terbaik. Itu yang menyebabkan kita kalau mempelajari Nabi gitu, Prof. Sofyan ya, Rasulullah SAW itu punya 4 sifat kan, sidik, tablik, amanah, fatonah. Sidik itu kira-kira amalan hati dia. Orang benar, maka tadi itu tasdik, itu kan syidik. Gitu. Amalan hati itu, hatinya pasti kuat. Paling kuat hatinya. Kemudian tabligh. Mulutnya fasih. Dan ini juga perlu dilatih ini. Makanya beliau waktu dikirim, ada buku Ramadan Al-Buti itu tentang sejarah Nabi. Itu dikisahkan kenapa Nabi itu dikirim. Pertama-tama gini, kenapa Nabi itu diwafatkan orang tuanya pada usia dini? Kata Al-Buti, dia bilang karena Allah ingin mendidiknya langsung. Makanya kalau kita mau belajar kurikulum, itu lihatlah bagaimana Allah mendidik Rasul. Gitu. Itu kurikulumnya pas itu. Latihan berbahasa misalnya, dikirimnya ke Bani Sa'ad. Halimatus Sa'adiyah. Bani Sa'ad itu katanya yang paling fasih di Jazirah. Kalau ngomong itu. Makanya Nabi dapat guru bahasa yang paling baik. Itu penting juga buat anak-anak kita. Saya mohon maaf termasuk kepada ibu-ibu, saya mendorong ibu-ibu cerewet gitu. Ya, ibu-ibu cerewet lebih baik buat anak kita. Mungkin tidak baik buat suaminya. Tapi buat anaknya baik. Karena coba lihat orang-orang pintar lahir dari ibu-ibu cerewet. Jadi cerewetlah wahai ibu-ibu. Gitu. Bahkan saya mengusulkan ke anak-anak itu syarat kalau mau menerima seorang laki-laki itu mau terima orang cerewet nggak? Karena itu penting buat anak. Mungkin nggak penting buat dia, kita kan nggak mikirin dia aja kan. Kita mikirin anaknya. Dan sekali lagi ibu tadi, guru bahasa tadi. Karena ibu juga konsepnya adalah guru kita pertama. Nah kemudian sidik, tablik, amanah. Amanah ini kegiatan fisik sebenarnya. Menjaga itu. Ya. Kalau orang itu fisiknya lemah, biasanya kemampuan menjaga amanahnya lemah. Kemudian fatonah, kegiatan akal. Harus cerdas dia. Harus mampu membaca peta keadaan. Harus punya visi ke depan tentang bagaimana menuntun masyarakat dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat ini, kita diberikan contoh yang paling baik itu karena memang dididik langsung oleh Allah. Makanya dia bisa menjadi qudwatun hasanah, ya bisa menjadi uswatun hasanah, itu karena memang dia yang terbaik gitu, dalam komunikasi dan sebagainya. Dan lihat betapa padatnya hidupnya itu. Dalam waktu yang sangat singkat bikin negara, dalam waktu yang sangat singkat ekspansi nilai, sampai menjadi peradaban-peradaban besar di Timur Tengah, di Asia Tengah, masuk ke Eropa, bahkan sampai ke kita ini. Bagaimana ini bisa sampai ke sini kalau bukan merupakan satu struktur kerja pikiran dan manajemen dan strategi yang luar biasa sehingga dia bisa sampai ke sini. Jadi itu adalah efek komunikasi dan memang kecerdasannya itu sempurna gitu. Kalau di dalam Al-Qur'an itu kan diyakini sebagai wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan memang beliau itu berperilaku dan berkata ya bukan hawa nafsunya tetapi ada tuntunannya. Karena itu sekali lagi mempelajari beliau adalah mempelajari kurikulum yang paling baik, kira-kira gitu. Nah, cuman begini Prof, tadi yang saya
supaya kita bedakan antara ruang privat, kalau kira-kira ini kan training di ruang privat sebenarnya. Bagaimana kita berlatih menjadi komunikator berdasarkan tuntunan agama. Coba dilihat di ruang publik kita, gitu. Nah ini penting nih. Saya juga menganggap ini sebuah keanehan ini karena orang lagi Prof. Sofyan datang untuk ngajarin orang santun. Pada saat DPR ini kurang ngomong sekarang. Orang lagi ngeritik DPR sakit gigi nih, ya kan? Apa Prof. Sofyan mau nambah sakit gigi lagi nih ceritanya? Nah, jadi memang dalam perspektif negara tetap saja normanya adalah norma negara. Bahkan ini ada norma presidensialisme yang saya hari-hari ini lagi mengulang-ulang itu karena orang-orang kadang-kadang nggak memahami. Presidensialisme itu rakyat memilih DPR sebagai oposisi, regardless partai politiknya, regardless koalisinya, masuk kabinet atau tidak, itu DPR, DPD adalah oposisi yang dipilih oleh rakyat. Itu berbeda dengan sistem parlementer ya. Karena sistem parlementer, oposisi atau tidak, rakyat tidak tentukan. Nanti dia setelah DPR-nya dipilih, kalau dia mengumpulkan lebih banyak suara di parlemen, dia menjadi ruling majority namanya. Kalau dia gagal membuat majority, maka dia menjadi opposition. Dan itu bergantian. Seperti yang saya cerita tadi Australia. Tadinya ruling majority-nya namanya Scott Morrison, ya. Sekarang dari Partai Konservatif, sekarang menang si Anthony Albanese ini dari Partai Labour. Itu berpindah, berganti di awal aja. Kalau di sistem presidensial, tidak. Dari awal rakyat bilang, saya milih presiden untuk memimpin ruling kabinet, tapi saya milih DPR dan DPD untuk menjadi oposisi. Nah ini kita nanti harus taruh konteksnya di ruang publik. Sebab kalau teori santun ini nanti dipakai, mohon maaf Prof. Sofyan, ini penyalahgunaan ilmu namanya ya. Ya kan? Kok DPR nggak kritis sekarang? Kata Prof. Sofyan kita harus santun. Jangan sampai begitu, sebab ini nanti terjadi penyimpangan. Nah, ini mesti kita letakkan sebab kita punya problem dalam budaya ini, Pak Sofyan, Prof. Sofyan. Kita punya problem. Kita masih punya problem dalam berbeda pendapat. Kita masih punya problem dalam menerima perbedaan. Yang itu harus kita tradisikan, karena apapun menurut saya, kalau dari struktur yang kita pelajari tadi, satu bangsa yang maju itu adalah bangsa yang akalnya kuat. Makanya tadi belajar yang pertama adalah mempelajari membaca. Tradisi berpikirnya harus kuat, harus objektif gitu. Sementara kita ini ada kecenderungan bangsa kita itu rasanya lebih kuat daripada akalnya. Itu sebabnya ada banyak masalah yang diselesaikan dengan rasa. Itulah sebabnya kadang-kadang ruang publik tidak dipakai. Makanya kenapa ruang privat dan belakang layar itu lebih banyak dipakai untuk menyelesaikan masalah. Tidak diselesaikan di ruang publik, tapi diselesaikan di belakang. Itu karena dianggap rasa lebih penting daripada akal, daripada pikiran, daripada logika gitu. Nah kritik ini harus kita buat. Juga nanti sebagai penyempurnaan, Prof. Sofyan saya mengusulkan tambah satu bab lagi, ya, komunikasi politik dan ruang publik gitu. Supaya jangan ada penyalahgunaan ilmunya Prof. Sofyan ini, saya kira itu ya. Dan yang terakhir yang saya ingin katakan adalah ada yang saya baca sebagai penyakit orang Indonesia ini, Prof. Ya, mohon maaf ini otokritik. Saya bukan satu-satunya yang mengkritik publik Indonesia atau bangsa Indonesia. Dulu Profesor Kunchara Ningrat juga membuat kritik, ya, antropolog UI itu. Kemudian ada wartawan senior Pak Mokhtar Lubis juga membuat kritik gitu. Dan diantaranya adalah ini yang saya temukan. Orang Indonesia itu punya dua penyakit. Penyakit besar dan penyakit kecil. Dalam penyakit besar kita, bangsa Indonesia itu, yang pertama itu kita feodal. Kita suka apa tidak, bangsa kita feodal. Ya. Dan feodalisme itu salah satu sumbernya adalah karena tadi itu kita menyerah kepada rasa. Kita kurang menyerah pada logika. Gitu. Padahal kalau kita bicara agama saja, agama pembebasan.
Coba bayangkan itu bagaimana ya. Ada nabi terakhir dalam keyakinan orang Islam, nabi terakhir, orang yang paling mulia terakhir itu diutus oleh Allah, tapi orang-orang di sekitarnya disebut sahabat. Dan beliau katanya, kalau masuk ruangan, lalu sahabatnya itu berdiri, dia marah. Apakah kamu akan menghormati aku seperti orang terdahulu menghormati pemimpin mereka? Dia tidak mau. Ini yang disebut di zaman modern sebagai egalitarianisme. Tidak ada feodalisme dalam kultur Nabi, padahal ini utusan Tuhan ini. Ini orang yang kalau ngomong itu bukan karena nafsunya, tapi wahyu. Tapi toh kemudian menganggap orang di sekitarnya sebagai sahabat. Rendah hati. Ya. Tidak ada feodalisme sama sekali. Dan itulah yang menyebabkan agamanya ini diterima oleh orang di barat dan di timur. Karena itulah pembebasan. Ya. Agamanya disebut sebagai agama yang tahrirul insan min ibadatil ibad ila ibadatillahi azza wa jalla. Ya. Agama ini diturunkan untuk membebaskan manusia dari penyembahan terhadap sesama manusia menuju penyembahan kepada Tuhan semata. Ini kultur agama sebenarnya, tapi kadang-kadang kita menyerempet dipengaruhi oleh kultur kita ya yang terlalu dominan perasaan tadi sehingga kita kemudian terlalu banyak melihat hal-hal tadi termasuk juga dalam melihat anak-anak kita. Tadi saya senang Bu Etipa tadi mengikuti anaknya. Artinya ini bahasa anak sekarang ya. Tentu seperti kritik Prof Sofyan di buku-buku ini ada soal anak-anak remaja yang aing segala macam itu kan. Ya, anjir apa itu. Beliau ngamatin juga rupanya itu. Ya itu perlu dihaluskan, tetapi maksudnya itu kita egaliter. Saya juga dengan anak saya ini, saya mau cerita juga nih, sedikit bangga nih Bu Etipa, soalnya ini pejuang perempuan kemarin 4 hari yang lalu, istri saya itu dapat gelar doktor dari UI, IP-nya 4, summa cum laude, cuma 2 tahun. Gitu. Jadi artinya kita nggak jelas gelarnya, tapi paling tidak istri kan kita bikin jelas kan begitu. Anak saya itu, anak-anak saya bebaskan, kamu punya pilihan. Dari awal kamu harus belajar punya pilihan. Tentukan masa depanmu, bela pikiranmu, nanti kita berdialog sebagai teman. Mudah-mudahan dia jadi orang yang bisa memerdekakan dirinya dan memerdekakan orang lain. Saya nggak ada kultur feodal, dan memang mungkin salah satu manfaat, saya tinggal di kampung, lahir di kampung, Prof. Tapi alhamdulillahnya adalah ibu dan bapak saya itu memang suka bertengkar. Tapi bertengkar dalam pengertian bukan cerai. Berdebat. Tidak gampang saling setuju, itu luar biasa. Memberikan pengaruh kepada jiwa saya sering ungkap itu, ibu saya itu adalah anak pertama dari istri ke-11. Mohon maaf ini, ya istri ke-11. Zaman dulu Bu ya, jadi jangan marah ya, itu zaman dulu. Sementara bapak saya adalah anak yang ke-8 dari istri pertama. Ya. Sehingga bapak saya itu kecenderungan kekanak-kanakan, karena anak terakhir. Ya. Sementara ibu saya itu sangat matang dan dewasa. Nah ini 2 perspektif, satu pakai hati, satu pakai akal. Dan ini bertengkar, dan itulah yang saya nikmati dari kecil. Gitu. Nah itu tadi, ya yang saya katakan tadi, feudalisme harus kita lawan, supaya kecerdasan kita berkembang. Gitu. Yang kedua itu, penyakit kita itu adalah dangkal. Kita ini kurang mendalam kalau menggali persoalan. Ya. Saya terima kasih ke Prof. Sofyan tadi mengungkap struktur dari pembahasan tentang kesantunannya harus agak dalam ya. Di buku beliau agak dalam. Meskipun tadi ya saya tambahkan beberapa poin. Kita kadang-kadang tidak mau menggali akar daripada persoalan. Senang kalau sesuatu itu di permukaan saja. Yang ketiga adalah sempit. Kita kurang mau memperluas ya cakupan dari analisis kita, sehingga kadang-kadang kita nggak ngerti gambar besar dari persoalan. Dan sering saya katakan itu sebabnya kenapa kita dijajah agak lama, karena kita nggak menyusun strategi yang besar dari kemampuan kita membaca gambar besar. Nah ini penyakit-penyakit besar kita. Nah yang kedua yang saya bilang penyakit kecil, tapi ini dalam manajemen. Tadi Prof. Sofyan sudah mengungkapkan itu, ada 3 saya lihat. Dalam perencanaan, kita ini bangsa yang kurang komit dengan rencana.
gitu. Tiba masa tiba akal. Ya, kalau orang Sunda bilang kumaha angke lah katanya gitu. Ya kan? Nah, ini perlu kita koreksi juga. Hidup harus berencana, ya. Saya sering ngomong sama teman-teman aktivis, jangan tidur malam sebelum menulis rencana hari esok. Karena misalnya kita memakai umur, Prof ya. Saya itu dalam desain rencana saya itu meninggal 13 tahun lagi. Karena itu umur Nabi. Kan kata Nabi, umur umatku ya seperti umur beliau. Umur saya sekarang 50. Ya kira-kira 13 tahun saya. Jadi sisa 13 tahun ini sudah saya hitung nih. Kalau saya nggak hitung menit per menit, jam per jam, saya lalai. Nah ini soal rencana, komitmen kepada rencana. Qurannya jelas juga itu. Memperhatikan hari esok dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua itu dalam aksi atau dalam eksekusi, itu kita kurang ngerti beda antara sibuk dan sukses. Ini manajemen sifatnya ini. Ya di kampung saya dulu kalau ada orang pakai baju rapi terus bawa tas kulit itu udah orang paling sukses karena naik sepeda kemana-mana itu muter-muter padahal itu tidak ada kerjaannya. Jadi sibuk dan sukses. Saya pernah ngeritik pemberantasan korupsi sampai saya dituduh pro koruptor sama orang. Saya bilang masalahnya koruptor tambah banyak, kalian bilang sukses. Saya bilang tuh kalau sukses tuh koruptornya tambah nggak ada. Nah ini penyakit negara juga nih Prof. Ini nanti terkait ruang publik nih. Negara itu sering bikin pekerjaan yang sebenarnya nggak perlu ada. Tapi dibikin pekerjaan itu supaya kelihatan sibuk. Misalnya nuduh bahwa banyak teroris di mana-mana di Indonesia. Itu kerjaan nggak penting. Ini republik udah terlalu lama. Tapi ada identifikasi. Bahkan kemarin nih berani-beraninya nih. Singapura membuat statement bahwa akan ada serangan teroris dan sebagainya. Kira-kira begitu. Kalau kita saling percaya, agama lebih tua umurnya daripada negara, saya kira yang gitu-gitu nggak ada. Tapi negara ya tangkap, ini proyek nih, ini bisa nambah APBN, ini Bu Etiba, gitu. Nah, itu dibikin gitu loh, ya. Sibuk dianggap sama dengan sukses. Nah, yang terakhir adalah di dalam evaluasi dianggap citra sama dengan kinerja. Ini penyakit kita. Nah, sehingga komunikasi publiknya dianggap ini iklan lebih pantas. Ya Allah, kalau kita ke daerah-daerah itu gambar bupati, gambar gubernur, di mana-mana itu mahal kan itu, setahu saya ya. Satu baliho dan spanduk gede itu mahal itu, Prof. Tapi di mana-mana kinerjanya nggak jelas juga. Ya. Saya lagi ngeritik Menteri BUMN tuh. Kita masuk ATM ada muka dia ya kan. Counter ini ada muka dia. Citra dianggap kinerja, jangan gitu. Ini penyakit kita. Tetapi ya, itulah tadi, struktur ini harus diperbaiki, dan terima kasih kepada Prof. Sofyan, supaya kita bisa mulai melihat bagaimana problem bahasa dan komunikasi adalah jalan menuju kebenarannya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak salah kalau saya bilang bahwa Pak Fahri adalah profesor. Tidak salah karena Profesor, iya. Bukan.